Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiz Ahmad Kurniawan, NRP 071118404143. Di sini saya akan menjelaskan tugas ETS saya pada mata kuliah Otomasi Sistem tentang Transfer Line Control Motor. Untuk selanjutnya adalah tentang permasalahan. Permasalahan yang diberikan adalah gunakan metode perubahan sinyal input untuk memecahkan permasalahan berikut. Permasalahan yaitu transfer line control motor. Pada permasalahan ini, PLC bertujuan untuk mengatur 3 buah motor. 3 buah motor ini akan mengendalikan ban konveyor yang akan memuat plat baja. Ketiga motor ini akan dikendalikan oleh 3 buah sensor yang terdapat di samping ban konveyor. Jika sensor menyala, maka motor akan menyala. Sensor menyala pada saat sensor mendeteksi ada plat baja yang melewatinya. Untuk selanjutnya adalah urutan operasi. Dalam permasalahan tersebut, terdapat urutan operasi yang pertama. Dalam aplikasi ini, PLC bertujuan untuk menjalankan dan menghentikan motor pada bagian ban konveyor. Yang kedua, di sini hanya memperbolehkan bagian dari ban yang membawa benda atau lembaran baja saja yang bergerak. Yang ketiga, posisi dari lembaran metal dideteksi oleh proximity switch yang ditempatkan di sebelah bagian dari ban. Yang keempat, selama lembaran baja itu berada dalam jangkauan, motor akan bekerja. Yang kelima, apabila lembaran bergerak di luar jangkauan tersebut, sebuah timer diaktifkan dan saat setting waktu tercapai, motor pada ban akan berhenti. Selanjutnya adalah penyelesaian. Untuk langkah pertama dalam penyelesaian adalah membuat tabel penugasan input dan output. Dalam komponen input terdapat yang pertama proximity switch 3 atau sensor 3, di mana memiliki alamat A1 saat menyala dan A2 saat mati. Guna dari proximity switch 3 ini adalah untuk menyalakan motor 3 apabila proximity switch ini mendeteksi ada lempengan baja yang lewat. Untuk komponen input selanjutnya adalah proximity switch 2 dengan alamat B1 saat menyala dan B2 saat mati, di mana proximity switch 2 ini akan menyalakan motor 2 apabila mendeteksi lempengan baja yang melewatinya. Untuk komponen input selanjutnya adalah proximity switch 1 dengan alamat C1 saat menyala dan C2 saat mati, di mana proximity switch 1 ini akan menyalakan motor 1 apabila terdapat lempengan baja yang melewatinya. Selanjutnya adalah komponen output. Untuk komponen output pertama adalah motor 3, di mana saat menyala memiliki alamat A besar plus, saat mati A min plus, di mana saat motor menyala akan menggerakkan konveyor pada bagian pertama. Yang selanjutnya adalah motor 2, yang memiliki alamat B besar plus saat menyala dan B besar min saat mati, di mana motor 2 ini akan berfungsi untuk menggerakkan konveyor kedua. Selanjutnya adalah motor 1 yang memiliki alamat C besar plus saat menyala dan C besar min saat mati, di mana berfungsi untuk menyalakan konveyor pada bagian ketiga. Untuk langkah selanjutnya adalah pembuatan tabel perubahan sinyal input. Untuk perubahan sinyal input pertama adalah A1, di mana ini menjelaskan saat proximity switch 1 menyala, yang menyebabkan input berubah menjadi A1, B2, C2. Hal tersebut mempengaruhi event A+, yaitu motor 3 menyala. Untuk perubahan input pada baris kedua terjadi pada B1. Ini saat lempengan baja
mengenai sensor proximity switch 2 yang menyebabkan input berubah menjadi A1, B1, C2 yang menyebabkan event motor 2 bergerak. Untuk perubahan input ketiga adalah A2. Ini berarti proximity switch 3 akan mati yang menyebabkan input berubah menjadi A2, B1, C2 yang menyebabkan event A- atau motor 3 berhenti menyala. Untuk perubahan input yang selanjutnya adalah C1. Di sini berarti proximity switch 1 akan menyala yang menyebabkan input berubah menjadi A2, B2, C1. Event yang akan berubah adalah C+ atau motor 1 menyala. Untuk perubahan input selanjutnya adalah B2, yaitu pada proximity switch kedua tidak lagi mendeteksi lempengan baja yang menyebabkan input berubah menjadi A2, B2, C1 yang menyebabkan event B- atau motor 2 berhenti menyala. Untuk perubahan event selanjutnya adalah C2, di mana proximity switch 1 akan tidak lagi mendeteksi lempengan baja yang menyebabkan input berubah menjadi A2, B2, C2 yang menyebabkan terjadinya event C- atau motor 1 berhenti menyala. Hal tersebut dapat diperjelas dengan gambar berikut ini. Dari tabel tersebut didapatkan beberapa persamaan inti, yaitu A besar plus sama dengan A kecil 1 dikali Y1 dikali start. Untuk A besar min sama dengan A2 dikali Y3. Untuk B besar plus sama dengan B1 dikali Y2. Untuk B besar min sama dengan B2 kali Y5. Untuk C besar plus sama dengan C1 dikali Y4. Untuk C besar min sama dengan C2 dikali Y6, di mana A plus merupakan simbol dari motor 3 menyala, A min motor 3 mati, B plus motor 2 menyala, B min motor 2 mati, C plus motor 1 menyala, C min motor 1 mati. Dari keenam persamaan tersebut dapat dibuat ladder diagram seperti pada gambar di samping. Untuk 3 baris pertama itu menunjukkan proximity switch 1, 2, dan 3. Untuk 3 baris selanjutnya itu terdapat timer yang akan mulai menghitung saat proximity switch tertutup. Saat hitungan tercapai, maka motor yang terhubung dengan proximity switch tersebut akan mati. Untuk 3 baris selanjutnya adalah motor yang dikendalikan oleh proximity switch. Selanjutnya adalah simulasi ladder diagram berikut ini. Untuk simulasi, saya menggunakan aplikasi Delta WPL Soft. Di sini dapat dilihat pada baris pertama merupakan proximity switch 3, baris kedua proximity switch 2, baris ketiga proximity switch 1. Saat proximity switch 3 mulai mendeteksi adanya lempengan baja, maka proximity switch akan menyebabkan motor 1 menyala. Setelah beberapa saat, lempengan baja akan dideteksi oleh proximity switch kedua yang menyebabkan motor 2 menyala. Setelah itu, lempengan baja akan mulai
tidak terdeteksi oleh proximity switch 3 yang akan menyebabkan timer mulai menghitung. Saat timer selesai menghitung, maka motor 1 akan mulai berhenti. Begitu pula selanjutnya, proximity switch 1 akan mulai menyala saat lempengan baja mengenainya, yang menyebabkan motor 3 menyala. Setelah beberapa saat, proximity switch kedua akan berhenti mendeteksi lempengan baja yang menyebabkan timer mulai menghitung. Saat selesai menghitung, motor kedua akan berhenti. Setelah lempengan baja selesai melewati proximity switch 1, maka proximity switch 1 akan mati karena tidak mendeteksi lempengan baja lagi, yang menyebabkan timer mulai menghitung. Saat timer selesai menghitung, maka motor 1 akan mulai berhenti. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.